sebenarnya datanya ada semua. Kalau sampean butuh data di Mbak Puri Oh iya. Nanti. kemarin di kelola desa. Oh yang itu ya. Unit usaha ya. Sudah ya Pak? Sudah nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini hari Jumat tanggal 19 Februari 2021. Saya atas nama Ernawati Kristiningrum mengenai penelitian saya yang berjudul tentang dampak manajemen pengembangan unit usaha lembaga pendidikan terhadap kemandirian di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Akan mewawancara narasumber saya yang bernama Bapak M. Zainul Arifin Eskom MM. Beliau adalah Waka Sarana dan Prasarana dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak. Hari ini saya mohon bantuannya jenengan untuk saya wawancara terkait tentang manajemen unit usaha yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Bersedia ya Bapak? Siap bersedia untuk lulusan para guru semamda yang hebat-hebat. Terima kasih sebelumnya. Bapak saya maju aja. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, di Semamda itu ada berapa banyak unit usaha? Unit usaha di Semamda itu yang bergerak di bidang rental sewa gedung ada 3. Yang pertama auditorium AR Fakhrudin yang kapasitas 1.100. Yang kedua auditorium Ki Bagus Hadi Kusumo yang berkapasitas 500. Yang ketiga auditorium Nyai Walida yang kapasitas 250. Untuk yang Nyai Walida ini khusus untuk seminar, tidak untuk wedding atau tidak untuk pesta, jadi khusus seminar. Baik. Latar belakangnya Semamda mempunyai unit usaha ini dibentuk untuk apa Bapak? Yang pertama, Semamda saat itu masih bergerak berpatokan pada pendapatan pada SPP siswa dan uang gedung PPP kalau di sini. Ya. Dana pembangunan. Namun setelah berjalan itu perlu ada unit usaha. Pada tahun 2009 itu mulai bergerak di bidang usaha dengan unit usaha yang pertama adalah auditorium Ki Bagus Hadi Kusumo. Setelah kita menghitung laba rugi ternyata cukup menarik karena dengan bergerak rental auditorium itu dan posisi kita letak Semamda yang cukup strategis dan mempunyai parkir yang luas, maka kita kembangkan menjadi 2 saat itu. Ada auditorium, bukan auditorium tapi ruang TRRC saat itu. Ruang TRRC itu ada agak sedikit kerugian karena lantainya di lantai 3. Jadi ada orang yang keberatan naik ke sana sehingga kami rubah menjadi ruang siswa, jadi ruang hamka. Sekarang terus mengembangkan unit usaha lagi, unit usaha yang cukup besar dan insya Allah kami rekap saat itu. Sebenarnya ada rekap yang detail itu di keuangan, nanti bisa tanya Mbak Puri. Rekap laba ruginya berapa, untungnya dalam 1 tahun. Saat itu saya waktu kuliah juga di manajemen itu kami teliti ada keuntungan yang lumayan besar dalam hampir berapa bulan itu 1 tahun itu 1 miliar Neto ya Pak ya? Itu menyeluruh. Nah, ini kalau yang data yang sekarang ini sudah dibagi tadi operasional berapa, terus untuk ini berapa, sudah ya jelas data yang kemarin kami siapkan dan bisa nanti minta di Mbak Puri. Jadi saya kira itu jadi
Semamda sekarang dengan adanya unit usaha itu dalam pembiayaan sekolah lumayan cukup ada bantuan, apalagi saat pandemi sekarang ini. Tentunya pada pandemi saat ini itu pembayaran SPP siswa kemarin kan kita juga harus mengembalikan uang kegiatan siswa itu tergantikan oleh unit usaha sekolah. Walaupun pada saat pandemi ini kita tetap berjalan di unit usaha sekolah itu dengan kapasitas 50%, tapi masih bisa jalan asal ada izin. Bagaimana dengan adanya guest house sama kopsis, itu termasuk unit usaha ya Pak? Kalau kopsis itu dulu kan kopsis ya dikelola oleh siswa. Setelah kami menghitung ada kopsis dulu di sini ada 1 lantai kopsis. Ternyata setelah dihitung untuk membiayai pegawai, saat itu ada 2 pegawai, itu terjadi kerugian. Maka kopsis itu kami jadikan unit usaha dengan dikelola oleh Sakinah saat itu yang menawarkan. Terus ada kita punya kopsis itu 2, lantai 1 dan lantai 2, terus ada 10 counter untuk kantin. Ya, yang saat ini belum beroperasional karena pandemi. Ya, itu cukup lumayan itu. Sebenarnya sebelum pandemi sangat banyak memberikan masukan ya Pak, termasuk material. Iya. Sebelum pandemi itu sewanya itu 1 per semester 2.750.000 per semester. Per semester. Jadi kalau totalnya 5.500.000 ya. 1 tahun. Iya. Untuk guest house sendiri Pak, kan di bawah asrama itu ada guest house. Nah, untuk guest house itu pertama kita punya satu yang di bawah itu 1 paket 250 saat itu. Sekarang kita punya ada 10 11 ada 11. Cuman yang 1 dipaketkan dengan auditorium. Ada 11, yang 4 unit itu disewakan dengan harga beda. Yang 2 ada 6 ya, ada 6. Yang 4 insya Allah sekarang masih 250, yang 2 300. Berarti totalnya 8. Iya, ada 8. Iya. Ada 8. Dari pendirian unit usaha sendiri Pak, modal awalnya itu didapat dari mana? Kok Semamda bisa membangun unit usaha sebanyak itu dan sebesar itu? Jadi kita itu berangkatnya dari modal DPP, dana pembangunan siswa. Dana pembangunan siswa itu kalau kita mengembangkan kelas sudah, mengembangkan sekolah sudah, auditorium laboratorium sudah, maka akan kami kembangkan. Sebelum kami kembangkan supaya tidak miss dengan wali siswa, kami sampaikan program Semamda itu di para wali siswa pada saat awal. Jadi kita tawarkan, oh ya ternyata wali siswa mendukung dan sekarang sudah bisa dilihat hasilnya. Termasuk banyak memberikan bantuan juga ya terhadap wali siswa dan siswa. Kemudian siapakah Pak yang menjalankan kepengurusan unit usaha di Semamda ini? Kalau kepengurusan di unit usaha itu yang pertama di bawah pimpinan saya selaku Sarpras. Terus kami membuat aturan di situ, dikembangkan, yang melaksanakan itu di bawah pimpinan bagian rumah tangga. Rumah tangga, terus rumah tangga membawai teknisi sama bagian kebersihan. Bagian kebersihan ini sebagai perlengkapan. Jadi mulai menyiapkan sebelum dan sesudah. Kalau teknisi menghandle listrikan, AC dan sound system. Jadi semuanya karyawan Semamda yang mengelola. Tidak ada outsourcing atau Cuman dari luar. dari semua, dari mulai saya selaku penanggung jawab Sarprasnya, terus rumah tangga, teknisi dan IT itu tidak boleh menerima uang. Oh gitu. Tidak boleh menerima uang. Yang menerima uang mengelola keuangan adalah sekolahan keuangan di Mbak
lain selaku bendahara. Bendahara pun tidak bisa mengelola sendiri karena runtutannya nanti masuk data di Mbak Puri selaku ini tadi. Semuanya berjalan saling terkait sehingga tidak ada, insya Allah tidak ada penyimpangan anggaran. Jadi semua termanage ya Iya. Pak. Begitu lengkapnya dan begitu sangat dipersiapkan dengan matang. Untuk sasaran dari pendirian unit usaha di Semamda ini apa ya Pak ya? Maksudnya sasaran Ya mungkin sudah sebagian terjawab di latar belakang pendirian tadi lah. Untuk sasaran utamanya sekarang ke depan. sebenarnya sasaran ini kami terus terang tidak pernah promosi ya. Jadi auditorium Semamda yang setiap Sabtu Minggu digunakan itu tidak pernah kami promosikan. Kami promosinya yang pertama melalui wali murid, melalui siswa. Itu sudah bagian dari promosi setiap kegiatan yang melibatkan wali murid pasti di auditorium. Ya. Dan itu menjadi promosi kami sehingga dengan menggunakan itu yang jelas dari mulut ke mulut itu promosinya. Sasarannya masyarakat Sidoarjo. Untuk sementara ini masih masyarakat Sidoarjo yang sering menggunakan. Dan penggunaannya sangat intens ya Pak ya. Ada enggak sampai mungkin inden sampai sekian lama? Oh, ada. Kalau bisa melihat di jadwal, mungkin ini pandemi agak berkurang ya. Gitu. Biasanya di jadwal itu 1 tahun sebelum itu sudah ada. Harus sudah inden. Sudah ada. Kalau belum sudah penuh ya Pak ya. Harus cepat. Saking Pernah di Semamda itu melakukan rapotan malam hari itu salah satunya karena tidak ada jadwal. Itu. Iya. Kita harus cepat. Dari kurikulum harus cepat, Iya. dari ini harus cepat. Karena unit usaha sekolah sudah berjalan cepat. Juga dijalankan secara komersial ya Pak ya. Baik. Pak saya Pak. Penjenengan Pak. Oke. Sebentar. Nggak apa-apa dikat dulu Pak kalau mau dari mata. Kita dulu kan. Iya. Oke. Tak tahu. Monggo, Pak.